Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Marilah kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu Marta dan Maria. Ayat yang akan kita baca dari Lukas 10 ayat 38 sampai ayat 42. Kita tidak membaca ayat ini secara keseluruhan. Kita hanya membaca mulai dari ayat 38, 40 dan 42. Tetapi saya berharap agar kalian dapat membaca ayat ini secara keseluruhan, agar kita dapat mengerti dan memahami isi dari firman Tuhan. Di ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Di ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika kita membaca ayat ini secara keseluruhan, kita akan melihat bagaimana sikap pelayanan Maria dan Marta. Pelayanan mereka cukup baik ketika mereka menyambut Tuhan Yesus. Mereka berdua menyambut Tuhan Yesus dengan cara mereka sendiri. Bagaimana dengan cara Marta dan Maria? Cara Marta, dia dengan sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Tuhan Yesus. Sedangkan Maria dengan tenang menyambut Tuhan Yesus melalui kerinduan akan ajarannya. Dari sini kita dapat melihat yang satu sibuk sendiri, sedangkan Maria begitu tenang. Namun dari kebiasaan mereka di rumah, seharusnya Maria ada bersama dengan Marta ketika mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk menjamu kedatangan Tuhan Yesus. Di dalam menjamu Tuhan Yesus wajar jikalau Marta protes. Namun Tuhan Yesus tidak mempersalahkan Marta atau Maria. Tetapi dari kisah ini kita akan mengerti ada sesuatu yang utama yang dilakukan, tetapi ada yang terutama. Maria tidak menyia-nyiakan kedatangan Tuhan Yesus. Jikalau Tuhan Yesus mau menyempatkan diri untuk datang ke rumah di sela kesibukan pelayanannya. Dari sini kita dapat mengetahui ada saatnya Maria harus tenang untuk mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus yang sangat berharga dalam kehidupan Maria. Saudaraku yang Tuhan kasihi, fokus di dalam nas ini kita mendapatkan sebuah pengajaran. Bagaimana Maria haus akan kebenaran firman Tuhan. Di ayat 41 sampai ayat 42, di sini dijelaskan bagaimana dengan sikap Marta. Marta protes terhadap sikap Maria kepada Tuhan Yesus. Ayat ini Tuhan Yesus memberikan sebuah jawaban untuk mempertegas hal yang positif dari sikap Maria, bahwa Maria telah memilih yang terbaik. Begitu juga dengan kita. Lalu bagaimana dengan sikap Marta? Dari kisah ini bukan hendak menyatakan
bahwa apa yang dilakukan oleh Marta adalah salah. Namun kita dapat melihat dari semangat pelayanan Maria dan Marta terhadap Tuhan Yesus, dan itu akan menjadi pengajaran bagi kita semua. Pengajaran yang dimaksud di sini adalah ketika kita memadukan kedua cara dari penyambutan yang mereka lakukan, mereka mengenal dan mencintai kebenaran firman Tuhan, yang berarti firman Tuhan harus beriringan dengan perbuatan. Oleh sebab itu, Lukas menuliskan tentang kisah Maria dan Marta setelah Lukas menuliskan tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Saudaraku yang Tuhan kasih, melalui ayat ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak cukup untuk mengenal dan mengetahui tentang kebenaran. Di ayat 41 memberitahukan kepada kita tentang sikap Marta, sikap kekhawatiran yang membawa Marta pada sikap yang salah dan memerintah Tuhan Yesus. Marta lupa untuk apa dia memikirkan dirinya sendiri. Saudaraku yang Tuhan kasih, dari ayat yang baru kita baca, kita dapat melihat bahwa sikap marah menjadi indikasi diri kita yang sedang dalam kekhawatiran. Marta selalu mengkhawatirkan dirinya sendiri sampai melupakan tujuan utamanya. Lalu bagaimana dengan diri kita sendiri? Terkadang kita memikirkan diri kita sendiri dengan hal yang tidak terlalu penting dalam penjumpaan kita dengan Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasih, inti dari pengajaran hari ini tentang Maria telah memilih bagian yang terbaik. Keramahan Maria dalam menyambut Tuhan Yesus hanya berfokus pada tujuan utamanya. Sehingga hari ini kita dituntut untuk belajar bagaimana ketulusan dan niat kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri kita sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.